Apakah atas nama keadilan Anda akan memberikan uang jajan kepada kedua anak Anda dengan jumlah yang sama persis? Karena ketika Anda membaginya dalam jumlah yang sama, itu justru menunjukkan ketidakadilan Anda kepada kedua anak Anda. Adil itu seperti apa? Kebanyakan orang berpikir bahwa yang namanya adil kalau dibagi rata. Semua orang, semua pihak mendapat jumlah yang sama persis. Tidak kurang, tapi juga tidak lebih. Itu adil. Martabak dagu ini sangat maknyus. Ini kesukaan kedua anak saya. Jadi, karena martabak ini terdiri dari 8 slice, saya bisa dikatakan adil kalau saya membaginya dalam jumlah yang sama persis. Anak saya yang sulung dapat 4 slice, demikian juga anak saya yang bungsu dapat 4 slice. Karena mendapat jumlah yang sama, maka saya bisa disebut adil. Pada umumnya, orang melihat keadilan seperti itu. Masing-masing mendapat bagian yang sama persis. Setujukah Anda? Sekarang coba kita melihat prinsip keadilan menurut apa kata Alkitab. Tentu Anda sudah tidak asing dengan cerita tentang perumpamaan talenta. Seorang tuan mempercayakan sejumlah talenta kepada ketiga hambanya. Hamba yang pertama dipercayakan 5 talenta, hamba yang kedua dipercayakan 2 talenta, sedangkan hamba yang ketiga dipercayakan 1 talenta. Tuan dalam perumpamaan itu jelas menggambarkan Tuhan yang kita percayai sebagai Allah yang adil. Sekarang kita akan melihat bagaimana tuan itu mempercayakan sejumlah talentanya kepada ketiga hambanya. Jika prinsip keadilan artinya bagi rata mendapat jumlah yang sama, tentu tuan dalam perumpamaan itu akan mempercayakan talenta yang sama persis kepada ketiga hambanya. Masing-masing diberi 5 talenta, atau masing-masing diberi 2 talenta, atau masing-masing diberi 1 talenta. Yang penting semua mendapat bagian yang sama persis. Namun pada kenyataannya tidaklah demikian. Hamba yang pertama dipercaya 5 talenta, sedangkan hamba yang kedua dipercayakan 2 talenta saja. Bahkan hamba yang ketiga hanya dipercaya 1 talenta. Apakah tuan itu adil? Menurut kacamata dunia, mungkin itu tidak adil karena jumlahnya berbeda, tidak mendapat bagian yang sama persis. Tetapi justru jumlah yang berbeda itu menunjukkan keadilan tuan itu. Firman Tuhan berkata, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Perhatikan kata masing-masing menurut kesanggupannya. Itu justru menunjukkan keadilan Tuhan kepada hamba-hambanya. Inilah prinsip keadilan yang benar menurut firman Tuhan. Bukan sama rata, tetapi dibagikan menurut kesanggupannya. Apakah Anda masih tidak percaya akan prinsip ini? Kembali soal keadilan saya dalam membagi martabak kepada kedua anak saya. Ketika saya membaginya dalam jumlah yang sama persis, masing-masing mendapat 4 bagian, maka pada umumnya, orang akan melihat itu sebagai sesuatu yang adil. Namun ketika Anda membandingkan kedua fisik anak saya, dan ketika saya membaginya dalam jumlah yang sama persis, maka hal itu justru menunjukkan betapa tidak adilnya saya kepada anak-anak saya. Anak saya yang sulung itu lebih tua 5 tahun dibandingkan adiknya. Anak saya yang sulung beratnya 60 kg, sedangkan adiknya beratnya hanya 20 kg. Konsumsi makannya tentu beda jauh. Yang sulung tentu saja makan lebih banyak daripada adiknya. Kalau martabak tadi saya bagi sama rata, maka anak saya yang sulung akan kurang. Tetapi anak saya yang bungsu itu akan kekenyangan. Apakah atas nama keadilan Anda akan memberikan uang jajan kepada kedua anak Anda dengan jumlah yang sama persis? Tentu saja tidak, bukan? Karena ketika Anda membaginya dalam jumlah yang sama, itu justru menunjukkan ketidakadilan Anda kepada kedua anak Anda. Yang satu tentu kurang, tapi yang satu akan kebanyakan. Tiap orang mendapat talenta dari Tuhan menurut kesanggupannya masing-masing. Ada yang dipercaya banyak, tapi juga ada yang dipercaya sedikit. Adil itu tak selalu bagi rata.
Adil tidak selalu berarti mendapat bagian yang sama. Adil adalah mendapat bagian menurut kapasitas dan kesanggupannya masing-masing, yang mana suatu saat toh kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya percaya bahwa Tuhan bisa memakai media apa saja untuk menyatakan isi hatinya bagi kita. Saya berharap video ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda, sekaligus menguatkan Anda. Jika Anda ingin mendapatkan video-video kami yang berikutnya, Anda bisa subscribe channel ini. Demikian juga Anda bisa share video ini kepada yang lain, supaya mereka juga terberkati melalui video-video kami ini. Last but not least, we hope this channel may renew your life, touch your heart, and refresh your spirit.